Kita semua tahu apa yang terjadi pada awal tahun. Syamil, Direktur Jenderal Kesehatan Kementerian Kesehatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, menyebutkan bahwa warga Jepang yang positif corona memiliki historik. Lalu sekarang kita mengingat kenangan sebelum pandemi, di saat semua masih normal. Kita dapat berkumpul dan belajar bersama. Pandemi ini merugikan pelajar dari berbagai sisi dan aspek hidup. Beberapa orang tua tidak mengerti mengapa kita selalu menggunakan gadget daripada membuka buku. Gangguan yang membuat kita tidak fokus dalam belajar, hanya bermain tanpa memikirkan masa depan. Kondisi finansial juga sering mengganggu perjuangan kita untuk meraih mimpi yang tinggi. Oleh karena itu, kita harus membantu mereka yang tidak mampu. Sebisa mungkin mendukung teman-teman kita mengatasi kendala belajar mereka. Menyediakan anak tangga untuk memudahkan mereka meraih mimpi-mimpinya. Saling mengingatkan betapa pentingnya belajar dan tidak bersantai-santai. Karena banyak cara untuk kita menuntut ilmu, bahkan dalam masa seperti ini. Walaupun terhambat, ilmu akan tetap mengalir. Menciptakan lingkungan sosial yang baik dan sehat yang dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Itu adalah inspirasi kami untuk membuat judul video kami. Proses produksi dimulai dengan rapat anggota. Bersama dengan pembina, kami berusaha membuat skenario, storyboard, dan narasi yang sangat bagus. Semua orang di dalam tim menyumbangkan ide masing-masing, kami ambil yang terbaik sehingga hasil akhirnya dapat menyentuh hati masyarakat dan audiens. Kami kemudian membuat jadwal dan di setiap jadwal tersebut harus ada target yang dicapai. Pada pertemuan selanjutnya, kami melatih kemampuan kami berakting di depan kamera dan bersandiwara. Kami berusaha menyesuaikan dengan storyboard, skenario, dan narasi, tapi jika pada saat itu kami memiliki ide yang tercetus, ide yang lebih bagus dan unik, kami akan berusaha mengaplikasikannya terhadap film dan mengimprovisasi isi film. Pada pertemuan selanjutnya, kami berencana untuk mencari lokasi syuting yang cocok untuk dijadikan lokasi syuting iklan layanan masyarakat. Dan tentunya di dalam kegiatan kami selalu ada pembina yang mendampingi. Lalu kami mendapatkan dua lokasi syuting yang cocok untuk syuting iklan layanan masyarakat. Kami menggunakan dua kamera. Kami menggunakan kamera Sony A5100 dan kamera Nikon D5100. Kami menggunakan kamera Sony A5100 untuk mengambil gambar dengan angle yang bervariasi. Kami menggunakan kamera Nikon D5100 untuk mengambil efek bokeh dan menambah estetika. Kami juga menggunakan gimbal Waveview G6 agar hasil dari video kami tidak terlalu banyak rintangan.
Pada pagi hari yang telah ditentukan, kami semua anggota tim berkumpul di sekolah dan bersama pembina kami berangkat ke lokasi syuting yang telah ditentukan, yaitu daerah persawahan. Kebanyakan sebagian besar dari video kami disyuting di tempat tersebut. Dan lokasi kedua adalah rumah saya. Beberapa bagian dari rumah saya diambil untuk dimasukkan ke dalam beberapa bagian kecil video kami. Setelah selesai dan puas dengan semua hasil syuting kami memilih menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro dan menggunakan teknik sederhana seperti traditional cut atau efek black and white. Kami tidak terlalu fokus pada color grading dan hanya menambahkan 1 poin di setiap warna. Setelah selesai, kami melakukan proses convert dan rendering sehingga menghasilkan suatu produk yang sudah memuaskan. Yang kami harapkan untuk para audien adalah para audien bisa tersentuh hatinya dan ikut melakukan sosiomedikal di lingkungan masyarakat. Kami sebagai pelajar ingin masyarakat turut membantu terwujudnya sosiomedikal. Dan kami berharap semua orang tua yang melihat video kami juga mendukung para siswanya, para anak-anaknya untuk mewujudkan lingkungan sosial yang sehat dan baik, sehingga sosiomedikal dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Sekian presentasi dari kami, bila ada salahnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat wabarakatuh. Masih ada 1 menit. Sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Oke. Terima kasih dari SMPN 1 Sukoharjo yang telah memberikan presentasinya. Bisa dilanjutkan tanya jawab atau komentar dari juri. Dimulai dari monggo Pak Adi. Oke, terima kasih Mbak Ana. Selamat kepada SMP Negeri 1 Sukoharjo yang menjadi finalis lomba virtual tahun 2020. Tadi saya sempat mendengar juga penjelasan teknis ya tentang pembuatan video itu. Cuma di kreditatornya itu kan ada 4 peserta ya. Ada Mas Afif Abdillah, ada Mbak Lintang, ada Mbak Hayu, ada Mas Kevin ya. Itu di situ belum ada pembagian tugasnya. Padahal di dalam tim itu kan ada ya, ada mungkin sebagai ini cerita dari mana, penulis storyboard atau naskahnya siapa, sutradaranya siapa, mungkin kan bisa bercerita mungkin tim dari SMP 1 Sukoharjo. Oke, siap, Kak. Di kreditor tidak disebutkan nih. Oh iya. Silakan. Itu kita membuat storyboard bersama-sama, tapi digambar oleh Mbak Lintang. Kita semua itu membuat narasi bareng-bareng, Kak. Jadi nanti kalau saya punya ide dimasukkan di paragraf pertama, terus nanti berusaha dilanjutkan oleh semua anggota lainnya. Pokoknya kita bareng-bareng membuat skenario dan teks narasi. Terus sutradara, saya memimpin sekaligus menyutradarai. Saya memberikan arahan kepada teman-teman bagaimana cara syuting yang benar dan kurang apa dalam waktu pengambilan video, kurang ekspresinya atau gimana, itu saya memberitahu. Kalau kameramen kita gantian-gantian, jadi bila saya berada dalam menjadi objek di dalam kamera, mungkin yang bukan kamera bisa Kevin atau Hayu, nanti saya merekam bagian Lintang, gantian-gantian. Untuk editor, saya juga berperan sebagai editor dan teman-teman saya ini membantu untuk mencarikan tutorialnya, Kak. Jadi saya kan juga masih belajar memakai Adobe Premiere. Nah, itu nanti tutorial dicarikan teman-teman, saya mengaplikasikannya, terus nanti teman-teman juga mengingatkan saya jika ada kesalahan dalam video. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terus yang lainnya jadi pendukung ya. Iya. Soalnya kan ada editing video juga. Yang bikin editing video juga sama ya? Saya Saudara semua. Saya editing dan sutradara. Kan itu Terus editing juga. iya, sekaligus. Oh. Berarti multi talenta ya. Kalau tapi itu kita pokoknya memfokuskan kolaborasinya, Kak. Oke.
Jadi kan itu Asia tadi sudah sempat cerita ya, ada yang di rumah sama di mana, di sawah ya. Persawahan ya, Itu kesulitan ya kalau waktu di sawah itu kan syarat outdoor ya, kan mungkin ada suara yang mungkin masuk, itu seperti apa kan caranya biar ya, ada suara yang masuk itu kita itu kalau kan kita kan ibarat masyarakatnya berbentuk narasi kan, jadi yang diambil tuh gambarnya saja, terus kita nge-mute suara dari luar, terus kita masukkan musik dan kita masukkan narasi, jadi nggak ada suara yang dari video mentahan, nggak ada. Oh, jadi cuma syuting gambarnya saja ya? Iya. Oke, terus waktunya itu berapa lama itu? Jadi mungkin dari ide sampai video jadi itu berapa lama? Kita untuk jadinya skenario, narasi dan storyboard menuju syuting itu ada jarak sekitar seminggu Kak, soalnya kita masih belajar cara memakai kamera, cara ngatur kamera dan cara pakai gimbalnya. Kita juga sekaligus belajar sedikit-sedikit mengedit. Tapi untuk syutingnya kita prosesnya cepat Kak, kita cuma syuting selama 1 hari dari pagi sampai sore, terus besoknya sudah mulai edit sekitar 3 hari selesai edit. Jadi cepat ya, 1 hari selesai ya? Ya cepat, soalnya yang lama berarti proses editingnya ya? iya. Oke. Itu alat-alatnya juga dari sekolah apa sendiri? Alatnya disediakan sekolah. Oh, disediakan sekolah yang malahnya. Jadi di sini sekolah membantu ya? Membantu sekali. Oke. Kalau dari saya tekniknya sih sudah lihat juga ada di sini ada unsur gotong royong ya, tadi kan membantu ya, Iya Kak. membantu menjelaskan ke orang tua seperti itu yang mungkin tidak paham tentang PJJ, juga termasuk engagement apa ya, benar nggak itu ya? Engagement apa ya? Ya kan terkadang ada orang tua yang salah paham ketika anaknya selalu menghadapi gadget. Pikirannya nggak mau ngapain padahal belajar itu beneran Kak. Nah itu kan sering kita alami sendiri sebagai siswa juga. Jadi kendala-kendala di dalam video itu kita ambil dari masalah kita di kehidupan nyata dan berusaha untuk mensosialisasikannya supaya yang audiens itu tahu kendala-kendala belajar saat pembelajaran jarak jauh. Oke, kalau dari saya sih dari teknis produksi sudah, mungkin dengan juri yang lain silahkan Mbak Una. Terima kasih Pak Adi. Kemudian dilanjut oleh Pak Kumsul. Silahkan. Terima kasih. Saya menurut dari kriteria penilaian kesesuaian tema, pesan-pesan yang perlu taruh di dalamnya sudah cukup masuk menerapkan tentang protokol kesehatan. Kemudian sisi komunikatif, informasi edukatif juga masuk kesesuaian. Kemudian di cerita pesan yang disampaikan dari iklan juga sesuai. Nah, ini mungkin perlu diceritakan sedikit nih, kira-kira kesulitan selama pembuatan video ini, termasuk penentuan tim terpilih 4 orang ini, kira-kira gimana ini? Untuk penentuan timnya kita berawal dari mencari sukarelawan. Jadi yang tahu ada lomba ini kan saya di share informasi dari seorang teman, terus saya ingin ikut, tapi persyaratannya kan harus ada 4 orang anggota. Jadi saya mengambil adik kelas saya, itu calon dewan penggalang. Nah itu yang ingin ikut siapa, terus nanti saya seleksi dulu yang sekiranya bisa bekerja dengan baik dan sinkron sama diri saya, sinkron dengan semua anggota juga dan pembina. Dari persiapan pencairan tim hingga sampai editing selesai video berapa lama waktu? 2 minggu kurang, 2 minggu kurang 2 hari paling Pak.
Nanti harapan saya menerapkan protokol kesehatan ini tidak hanya pada proses mengikuti lomba ini, tapi memang harus adik-adik bisa menjadi bagian dari orang yang bisa ikut mensosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan baik itu di sekolah, di rumah, di tempat masing-masing. Harapannya seperti itu. Kegiatan ini kan juga dibuat dalam rangka untuk mensosialisasikan penyusunan adaptasi baru untuk mencegah penyebaran COVID. Ini yang saya masukkan dari saya. Terima kasih, selamat beraktivitas. Terima kasih Kak. Betul Mbak. Oke, terima kasih Pak Mansur. Kemudian berikutnya dari Bu Tias dari Dinas Kesehatan dipersilakan. Selamat pagi teman-teman SMP 1 Sukoharjo. Mungkin boleh saya minta diceritakan, kan di sini kan kita di dalam karya harus menyelipkan tentang kampanye protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, mungkin bisa diceritakan poin-poin protokol kesehatan apa saja yang dimasukkan dalam ILM yang teman-teman buat. Kita berfokus pada memakai masker. Jadi pada saat karakter utama itu keluar rumah, dia tidak semata-mata cuma berpakaian, berdandan terus langsung keluar, tapi dia tidak lupa juga untuk memakai masker. Dan maskernya itu masker kain yang sudah 2 lapis atau lebih. Ya, mungkin masukan dari kakak untuk ketika dalam videonya itu kan ada sih yang ketika melihat teman itu maskernya sempat dilepas, dan ketika yang scene ketika ngobrol dengan orang tua dari yang ada scene yang orang tua tidak mengizinkan itu kan ada scene ngobrol. Nah itu kan maskernya sempat dilepas ya, nih seperti ini. Nah malah justru ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, justru ketika kita ngobrol dengan orang itu maskernya jangan dilepas seperti itu. Jadi itu aja masukan dari saya. Juga ada sempat ketika melihat teman yang di pinggir sawah itu sedang belajar tapi menggunakan buku, tidak menggunakan gadget, itu kan juga sempat ada scene geleng-geleng, itu scene maskernya dilepas. Nah itu sebaiknya maskernya justru tidak boleh dilepas. Jadi masker harus tetap digunakan ya ketika berbicara maupun sedang apapun, kecuali sedang makan seperti itu. Kemudian mungkin untuk jaga jarak sudah sangat mencerminkan ya, maksud ketika ngobrol seperti ini juga sudah ada jaraknya. Kemudian mungkin yang kurang cuci tangan dan hand sanitizer seperti itu. Ya itu saja sih masukan dari kami. Ini yang kemarin yang agak membuat kami tersentuh hatinya itu juga ketika ada orang tua yang ternyata masih melarang, masih istilahnya ngomel-ngomel dengan anak-anaknya hanya menggunakan gadget atau menggunakan HP terus seperti itu. Ternyata masih ada yang seperti itu sampai sekarang ya. Jadi ini cukup informatif sekali untuk saya yang saya tidak punya adik yang masih sekolah seperti itu. Jadi saya baru tahu bahwa ternyata masih ada orang tua yang ya seperti itu, ada informasi seperti itu. Terima kasih informasi dari teman-teman. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tambahan dari Pak Mansur maupun Pak Haji maupun Bu Tias untuk ditanyakan kembali kepada peserta? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, baik untuk SMPN 1 Sukoharjo sudah selesai untuk penilaian dari juri. Setelah ini bisa mengisi daftar hadir yang tadi linknya sudah saya share di grup ya. Untuk terakhir, untuk foto. Jadi tolong ini biar nggak kelip-kelip tadi. Mas grup video sebentar ya. Untuk sesi foto ya kak. Nah, ya saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke.
Terima kasih dari SMPN 1 Sukoharjo. Terima kasih Kak. Dan Ya. selamat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berani. Presentasi undian pertama SMP Negeri 1 Sukoharjo. Kami persilahkan.